Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Sabita Afiah dari IF4806. NIM saya 103012400305. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengerjaan tugas sub CLO 3 strip 1 strip 3. Untuk soal nomor 1, sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa heliks yang diberikan oleh RT sama dengan sin TI tambah cos TJ tambah T kuadrat min 3T tambah 2K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih besar sama dengan 0. Untuk yang A, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Untuk melihat partikel tersebut bergerak ke bawah, perhatikan komponen K-nya, yaitu T kuadrat min 3T plus 2. Di sini saya akan buat grafiknya dahulu. Kira-kira bentuk grafiknya seperti ini. Membuat parabola. Lalu di sini ada titik ekstrimnya, di mana TE-nya itu sama dengan per 2A min. Di sini T-nya sama dengan 3/2. Lalu untuk melihat pergerakan partikelnya, saya akan cek titik. Yang pertama T sama dengan 0. Jadi 0 kuadrat min 3 kali 0 tambah 2. Hasilnya sama dengan 2. Lalu untuk T sama dengan 1. 1 kuadrat min 3 kali 1 tambah 2. Hasilnya adalah 0. Untuk T sama dengan 3/2. Jadi 3/2 kuadrat min 3 kali 3/2 tambah 2. Ini hasilnya akan jadi min 1/4. Lalu saya cek di titik T sama dengan 2. Hasilnya sama dengan 0. Maka terlihat bahwa dari T kurang dari 3/2, partikel tersebut akan bergerak ke bawah. Lalu setelah T/2, partikelnya akan bergerak ke atas. Maka jawabannya betul bahwa partikel tersebut pernah bergerak ke bawah, yaitu pada saat T kurang dari 3/2. Selanjutnya untuk yang B, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Untuk mengetahui sebuah partikel itu berhenti bergerak, maka laju partikelnya tersebut sama dengan 0. Maka untuk mencari jawaban B, kita harus mencari T yang mengakibatkan lajunya sama dengan 0. Rumus laju itu adalah norm dari kecepatan, maka kita akan cari dulu kecepatannya.
kecepatan itu rumusnya R aksen T, maka turunan dari sin TJ tambah cos sin TI tambah cos TJ tambah T kuadrat min 3T plus 2K. Turunannya jadi cos TI min sin TJ tambah 2T min 3. Lalu lajunya itu sama dengan norm dari kecepatan, maka cos T kuadrat tambah min sin T kuadrat tambah 2T min 3 kuadrat. Ini sama dengan cos kuadrat T tambah sin kuadrat T tambah 4T kuadrat min 12T tambah 9. Nah, ini harus sama dengan 0. Maka akarnya bisa dihilangkan dengan mengkuadratkan kedua belah sisi. Jadi cos kuadrat T tambah sin kuadrat T tambah 4T kuadrat min 12T tambah 9 sama dengan 0. Cos kuadrat T tambah sin kuadrat T itu sama dengan 1. Maka ini sama dengan 4T kuadrat min 12T tambah 10 sama dengan 0. Untuk mengetahui apakah T itu ada atau enggak, kita bisa gunakan diskriminan. Rumusnya itu B kuadrat min 4AC. Jadi B-nya min 12 min 4 kali A-nya 4, C-nya ini 10. C-nya 10. Maka ini 144 min 160. Hasilnya sama dengan min 16. Nah, min 16 ini dia kurang dari 0. Jika diskriminannya kurang dari 0, maka hasilnya tidak ada, si T-nya tidak ada. Maka tidak ada T yang memenuhi tidak ada T yang menjadikan laju sama dengan 0. Maka jawaban yang B ini jawaban yang B ini partikel tersebut tidak pernah berhenti bergerak. Untuk yang C, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Untuk mencari T pada partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah, kita harus memperhatikan komponen K-nya lagi, yaitu T kuadrat min 3T tambah 2. Ini harus sama dengan 12.
Maka T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Ini difaktorkan jadi T min 5 dan T plus 2. Maka T sama dengan 5 dan T sama dengan min 2. Karena waktu itu positif, maka yang dipakai adalah T sama dengan 5. Maka T sama dengan 5. Selanjutnya yang D, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Untuk kecepatan tadi kita udah cari. VT itu sama dengan turunan dari RT sama dengan cos T I min sin TJ tambah 2T min 3K. Maka kecepatannya saat 5, saat T-nya sama dengan 5 adalah cos 5I min sin 5J tambah 2 kali 5 min 3K. Maka sama dengan cos 5I min sin 5J tambah 10 kurang 3, 7K. Itu kecepatannya. Lalu untuk yang E, pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Untuk soal yang E ini, kita akan gunakan rumus vektor singgung satuan. T itu sama dengan kecepatannya dibagi norm kecepatan. Maka ini cos 5I min sin 5J tambah 7K per normnya kita hitung di sini dulu sendiri. Artinya itu akar dari cos 5I cos 5 tambah sin 5 kuadrat tambah 7 kuadrat. Sama dengan cos kuadrat 5 tambah sin kuadrat 5 tambah 49. Lalu cos kuadrat 5 tambah sin kuadrat 5 itu sama dengan 1, maka 1 tambah 49. Maka norm kecepatannya adalah akar 50. Maka tadi vektor singgung satuannya sama dengan cos 5I min sin 5J tambah 7K per akar 50. Sekian untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2, diketahui kurva berikut Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0, Y sama dengan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. A. Tentukan nilai Y aksen saat X 0.
karena ini bentuknya fungsi pisah, maka Y aksennya saat X kurang dari 0 itu turunan dari 0, 0, lalu Y aksennya saat X-nya lebih dari 0 adalah turunan dari X pangkat 3, jadi 3X kuadrat. Lalu kita cek limit kiri dan limit kanannya. Untuk limit kirinya pakai yang atas, hasilnya 0. Limit kanannya pakai yang bawah, 3X kuadrat, hasilnya juga 0. Karena limit turunannya sama, maka turunannya ada. Maka turunan dari Y saat X-nya sama dengan 0 itu sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang B, tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Di sini kita akan membutuhkan Y double aksen, maka kita akan cari dulu Y double aksennya. Sama seperti tadi, turunan dari 0 itu 0, turunan dari 3X kuadrat itu 6X. Ini untuk X kurang dari 0, ini untuk X lebih dari 0. Kita cek limit kiri dan limit kanannya. Hasil 0. X, ini juga hasilnya 0. Karena limit turunannya sama, maka turunannya ada. Maka Y double aksennya saat X-nya sama dengan 0, hasilnya adalah 0. Lalu kita akan cari K-nya. Karena di sini bentuknya Y sama dengan, maka saya akan gunakan rumus yang mutlak. Y double aksen per 1 tambah Y aksen kuadrat pangkat 2/3. Y double aksennya itu 0 tadi, terus yang bawahnya 1 tambah Y aksennya itu 0 pangkat 3/2. Ini jadi 0 per berapa ini? Y1 ya. Maka kelengkungannya adalah 0. Sekian untuk cara pengerjaan tugas subcel O3-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.